hadis yang sangat panjang daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah. Yang pertama hadisnya, ta'allamul ilma fa in ta'allamullahu al-hajja wa talabuhu ibadah, karena belajar agama Allah adalah akan timbulnya rasa takut kepada Allah sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an, innama yakhsha min ibadihil ulama, sungguhnya yang takut kepada Allah dari para hamba-hambanya hanyalah seorang ulama. Mereka yang tahu kedudukan Allah, tahu tentang sifat-sifat Allah, tahu tentang adanya azab kubur dan kenikmatan kubur, tahu adanya kenikmatan haji di dalam surga, dan tahu adanya azab yang sangat pedih di dalam neraka. Dan mempelajarinya, mencarinya adalah ibadah, dan berzikir maksudnya membahasnya, menyebut-nyebutkan ilmu adalah tasbih, wal anfud jihad, dan membahas ilmu. Ketika kita datang sebuah permasalahan kemudian kita membahas ilmu tersebut, sama kedudukannya seperti jihad fisabilillah. Bahkan ya teman, di dalam riwayat yang lain, kalau seandainya orang-orang yang mati berjuang di jalan Allah kemudian dapat dihidupkan kembali, dia ingin agar hidup kembali menjadi para ulama Allah, yuzani yaumul qiyamah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, yuzani yaumul qiyamah bidadal ulama bidamis syuhada, akan ditimbang kelak di yaumul qiyamah darah para orang yang mati syahid dengan tinta-tinta mereka yang menuntut ilmu Allah, ulama-ulama Allah, dari tulisan-tulisan yang mereka karang untuk menjadi penerang bagi umat Nabi Muhammad. Wa badluhu li ahlihi qurbah, dan memberikannya, mengajarkannya kepada orang yang berhak menerimanya dalam kedekatan diri kepada Allah, dan mengajarkan kepada mereka yang tidak mengetahuinya adalah sedekah, karena mu'allimul halal wal haram, karena mereka lah kita tahu hukum halal dan haram. Wa manarus subulu ahli jannah, dan ini adalah jalan yang paling menerang untuk menuju dalam surganya Allah. Huwa al-anisu fil wahda, dia adalah teman ketika dalam keadaan sendiri. Wa sahibu fil ghurbah, dan dia adalah teman ketika dalam keterasingan dari yang lain. Maka ilmu adalah temannya. Al-muhaddisu fil khalwa, dan dia adalah teman berbicara ketika kita masuk di dalam khalwat, di dalam kamar sendiri dari yang lain. Maka ilmu adalah teman berbincang kita. Wa dalilu ala sarra'i wa darra, dan ini adalah dalil bagi dalam keadaan sempit ataupun lapang. Orang yang mengerti ilmu akan mengerti keadaannya, baik dalam keadaan sempit ataupun lapang. Wasilahu alal a'da, dan ilmu adalah senjata untuk melawan musuh. Wal zainu indal akhillah, maka ilmu adalah perhiasan ketika kita duduk bersama kawan. Yarfa'ullahi aqwaman wa yatallahu khairi batta wa immatun tukhta bil asyara wa yuqtada bi af'alihim wa yuntaha ila rabbi wa tarqabul malaikatu fi hullatihim. Dan Allah mengangkat suatu gaul dan menjadikan mereka yang terbaik, dan para pemimpin mereka akan mengikuti bekas-bekas perjalanan mereka, dan orang dijadikan oleh Allah akan mengikuti perilaku dan perbuatan mereka hingga mereka sampai kepada Allah. Para malaikat pun berbondong-bondong untuk menyiapkan naungannya, dijadikan sayapnya sebagai naungan kepada mereka, bahkan memintakan ampunan untuk mereka yang mencari ilmu, baik itu baik dari yang benda-benda yang kering ataupun benda-benda yang basah. Bahkan kita fil bahr, berselawat memohonkan ampun kepada mereka. Kita fil bahr, ikan-ikan yang ada di laut memohonkan ampun kepada mereka, memohonkan ampun bagi mereka yang menuntut ilmu dan memiliki ilmu. Wasiba'ul barri wa an'amu, begitupun hewan buas yang ada di hutan belantara,
memohonkan ampun bagi mereka yang menuntut ilmu dan memiliki ilmu. Lianna ilmu hayatun bulu minal jahli, karena sungguhnya ilmu adalah penerang bagi hati ketika manusia lain dalam kegelapan tanpa arah. Wa misbahul absar fil zulam, dan ilmu adalah misbahul absar, penerang pada mata ketika mereka berjalan di dalam kegelapan. Yabdul abdu bil ilmi manazilul ahya, maka seorang hamba akan mendapati kedudukan yang mulia dengan ilmu, mendapatkan kedudukan orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah, wa darajatul ulya fid dunya wal akhirah, dan memiliki derajat yang sangat tinggi baik di dunia dan akhirat. Bahkan hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ya kan, yarfa'illahi alladzina amanu wa utul ilma darajat, ayat Al-Quran. Tafsir dari ayat tersebut berkata, diangkat oleh Allah di antara kalian, yarfa'illahi alladzina amanu minkum wa utul ilma darajat, akan diangkat di antara kalian yang beriman kepada Allah dan bagi-bagi kalian yang memiliki ilmu darajat, beberapa darajat. Bahkan Ibn Abbas membedakan antara orang yang beriman tidak berilmu dengan orang yang beriman kemudian memiliki ilmu kepada Allah. Di antara satu dengan yang lainnya itu perbedaan 700.000 derajat, dan setiap derajat memiliki perjalanan 700.000 tahun lamanya. Antara satu dengan yang lain 700.000 tahun perjalanan antara satu derajat dengan derajat yang lain. Bahkan Nabi Muhammad di dalam hadisnya mengatakan, orang yang berilmu kamisli ma'adna min ashabi, orang yang memiliki ilmu perumpamaannya seperti diriku dengan yang paling jelek-jelek dari para sahabatku. Jadi orang yang memiliki ilmu kedudukannya sama seperti kedudukan Nabi Muhammad SAW dalam perumpamaan yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad. Dan orang yang tidak memiliki ilmu daripada jelek-jeleknya sahabat Nabi Muhammad. Karena ulama warasatul anbiya, karena sungguhnya ahli ilmu adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi, mereka yang memiliki ilmu. Bahkan Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i pemuda tidak memiliki ilmu dan tidak mau belajar ilmu, faqaddiru arba'an liwafati. Kalau ada pemuda seorang yang tidak memiliki ilmu dan kemudian tidak mau menuntut ilmu, kata Imam Syafi'i di dalam diwannya, udah lebih baik sholatkan 4 kali takbir. Kalau dia telawah, wafat lebih baik mati, kalau kata Imam Syafi'i. Bagi pemuda yang tidak memiliki ilmu dan tidak mau menuntut ilmu, fakabbiruhu arba'an liwafati, maka takbirkan 4 kali, iklan kalau dia lebih baik mati. Itu yang berkata Imam Syafi'i di dalam kitabnya, di dalam diwan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dia berfirman, wa darajatu fid dunya wa tafakkur fihi ya'dilu siyab, dan berfikir di dalam menuntut ilmu sama kedudukannya dengan berpuasa. Bayangkan. Bahkan seseorang di dalam hadis riwayat Ummu Darda, tafakkur sa'a khairun min ibadati sab'ina sana, berpikir 1 jam lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Darda. Maksudnya apa? Karena kadang-kala kita berpikir 1 jam menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpikir 1 jam, kadang-kala kita tahu hakikat ubudiyah kita, kita tahu hakikat kehidupan kita, hakikat kehambaan kita, sehingga kita menyadarkan diri bahwa kita hanyalah hamba yang lemah, sehingga kita tahu keagungan, keesaan, kemuliaan Allah hanya dengan berpikir 1 jam. Tapi berapa banyak orang yang sholat, orang yang beribadah 70 tahun tidak dapat apa-apa dari sholatnya, karena tidak mengenal hakikat dirinya siapa dan kepada siapa mereka beribadah. Ketika sholat masih ada rasa bangga diri, dalam sholat masih ada rasa hebat diri, dalam sholat masih ada ego diri, dalam sholat masih ada kita berhadapan dengan Allah, kita bermuajahah dengan Allah,
Allahu Akbar. Bukankah hari-hari ini kita diperintahkan menggemuruhkan nama Allah, membesarkan nama Allah, mengagungkan nama Allah, mensucikan nama Allah dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan betul-betul menyatakan bahwa Allah lah Zat yang Maha Besar. Kami hanya hamba-Mu yang kecil, ya Allah. Kami hanya hamba-Mu yang hina, ya Allah. Timbulkan makna keagungan Allah. Jangan ketika kita mengucapkan Allah yang Maha Besar, masih ada di dalam diri kita rasa bangga diri. Aku pun makhluknya yang besar, aku pun makhluknya yang hebat, aku pun makhluknya yang ini. Jangan jadi Fir'aun yang mengatakan dirinya Tuhan selain Allah hingga mati dalam kesesatan. Jangan jadikan diri kita seperti itu. Kita hanyalah hamba. Jadi sadari, kadang-kadang berpikir 1 jam menyampaikan kita kepada makna hakikatul ubudiyah, makna hakikat penciptaan kita jauh lebih baik daripada orang yang beribadah 70 tahun tapi tidak mengenal kepada siapa mereka sujud, tidak mengenal kepada siapa mereka rukuk, tidak mengenal kepada zat siapa mereka beribadah kepada Allah. Dalam kitab Mizanul Kubra karangan Imam Sa'rani tentang perbedaan 4 mazhab, di kitab dijelaskan bagi orang awam dan orang khas akan berbeda, bagi akabir wa asagir akan berbeda. Ketika rukuk, bangun dari rukuk untuk iktidal, ketika bangun dari sujud untuk duduk di antara 2 sujud, perlukah panjang atau pendek? Kalau bagi orang asagir perlu panjang karena ditakutkan, karena mahal rukuk, mahal a'adha, berdiri sebentar untuk istirahat akan jauh dibutuhkan. Tapi bagi akabir min umat Nabi Muhammad tidak perlu memperpanjang iktidal, tidak perlu memperpanjang duduk di antara 2 sujud. Kenapa? Karena di tempat itu merupakan hijab antara seorang hamba dengan Allah. Maka jangan heran kalau ketika ada orang meninggal dalam keadaan sujud, karena di dalam itu didapat azamat, mereka mendapati kebesaran Allah sebagai zat yang pencipta. Karena yang paling dekat kedudukan seorang hamba dengan Allah ketika di dalam sujudnya. Karena ketika dalam sujud kita sadar diri kita manusia yang lemah, yang tidak mampu berbuat apapun, maka kita bersujud kepada Allah. Dan kita merasakan kebesaran Allah saat itu ketika kita bersujud, karena kita hanyalah hamba yang hina. Maka ketika mendapatkan kebesaran itu, bahkan di dalam kitab Mizanul Kubra itu berkata, ketika mereka mendapatkan betul-betul kebesaran Allah dan mereka tidak kuat, kadang-kadang sampai terangkat nyawa mereka karena saking besarnya keagungan Allah. Makanya jangan heran kalau kita melihat berapa banyak orang yang meninggal di dalam keadaan sujudnya, bukan di dalam keadaan yang berdiri atau yang lain, biasanya dalam keadaan dan menemukan kebesaran Allah. Tafakkur ya'dilul siyam wa mudarasatuhu ta'dilul qiyam. Mempelajari ilmu sama kedudukannya dengan bangun di malam hari. Jadi kalian mempelajari ilmu, baca kitab ilmu, sama kedudukannya. Sama kedudukannya dengan mendirikan sholat di malam hari.